wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, dunia dan akhirat. Tak lupa pula kita berharap kepada Allah barokah kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru. Karena orang tua, mertua, kalau istri itu suami ada bekas, ya. Tapi mertua itu tidak ada bekas. Ya. Oleh karenanya kita selalu berharap semoga kita senantiasa mendapat barokahnya kedua orang tua yang sudah punya keluarga, istri atau suami, dapat barokahnya mertua masing-masing, dapat barokahnya guru masing-masing, dan juga mendapatkan barokahnya ulama-ulama Allah. Sebab katanya Buya tadi, ulama warasatul anbiya. Dan juga mendapatkan barokahnya wali-walinya Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sebab itu semua semoga kita diselamatkan hakikat iman kita oleh Allah, juga keluarga kita. Sebab barokah pula apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, dibarokahi, disukseskan oleh Allah. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah, wahai jamaah yang amat abah cintai, sampai detik saat ini kita diberikan sehat oleh Allah. Dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keluarga kita, dijadikan kesehatan yang rahmat minallah. Amin. Allahumma amin. Allahumma kesehatan yang barokah, kesehatan yang barokah dari Allah. Jamaah yang amat abah cintai, alhamdulillah setiap malam minggu kita diistiqomahkan oleh Allah. Kalau kita bicara soal keyakinan, sudah seringkali kita bicara tentang keyakinan. Bicara soal zikir, kita sudah mengamalkan. Betul. Banyak nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh para imam-imam manaqib, para kiai-kiai, dan kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan itu menjadikan ilmu bermanfaat buat kita. Jujur saja wahai jamaah manaqib, bahwasannya di akhir zaman itu ilmu tumbuh bagaikan kecambah. Betul tidak? Ilmu tumbuh bagai kecambah. Sekarang apa yang tidak kamu bisa? Mau masak apa yang kamu tidak bisa? Tinggal buka Mbah Google. Betul banget. Bahkan kamu ingin tahu si fulan itu lahirnya kapan, pejabat ini sama, buka semua kita jadi tahu. Tidak ada bisa kita sembunyi sudah. Benar nggak? Itu satu fakta, kenyataan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu jadi kenyataan. Ilmu sekarang tumbuh bagaikan kecambah. Kamu tinggal buka Google, buka YouTube, buka TikTok. Sekarang banyak kadang penceramah itu. Betul nggak? Banyak TikTok dengan kalimat-kalimat yang bagus. Oleh karenanya kita tetap bersyukur kepada Allah. Apa yang buat kita bersyukur? Walaupun kita mudah tinggal buka YouTube, cuma ingin mendapatkan
siraman rohani, tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat ini. Kalau hanya itu yang diingin, betul. Tapi bukan hanya itu, kita butuh barokah. Karena kumpulnya ini sudah barokah. Betul apa tidak? Ada energi yang berbeda, ada rasa yang berbeda. Coba kamu lihat di TikTok ya. Di TikTok bagus-bagus. Tapi beda rasanya ketika kita mendengarkan secara langsung. Sama dengan orang cuma dapat baunya orang masak ikan gereh gitu ya, apa teri, sampai yang boleh teri, terasi, enak banget baunya. Tapi kan cuma baunya, belum ada di rasa. Setuju nggak itu? Jamaah, kalau tidak dapat hidayah, diajak itu susah loh. Susah sekali. Tapi kalau sudah memang belum ditakdirkan hidayah, diajak. Kemarin tuh ada namanya Pak Mastri itu, ini ada depan saya, minta doa. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama Pak. Oh iya, dari mana? Dari Cikarang. Cerita pernah ikut malam minggu ke ngaji. Sempurnakan hubungan dengan manusia, tapi jangan kau abaikan hubungan dengan Allah. Ayo tak ajak untuk berhablum minallah. Alhamdulillah aja datang juga. Kalau bukan hidayah, sulit ya Pak. Ya. Semoga kumpulnya kita di tempat ini dilanggengkan oleh Allah dunia dan akhirat. Betul apa betul? Hidup jamaah lagi. Emang luar biasa. Tadi Kiaan bilang ya, segala sesuatu, memulai sesuatu harus diawali dengan Bismillah, dengan supaya ada keberkahan. Kemana mau melangkah, bacalah Bismillah. Itu yang dilakukan, membaca Bismillah. Betul. Cuma membaca. Tapi ya harusnya bukan hanya Bismillah yang kita baca, ya, tapi bagaimana kita melangkah bersama dengan Allah, kan, dengan nama Allah. Contoh ini Quran pertama kali turun itu berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Betul kan? Iqra, betul enggak? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan dapat menyembah dan dapat meminta. La ilaha illallah. Betul enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan apa? Bukan hanya menjadikan manusia dari segumpal darah, betul? Menjadikan apapun yang terjadi dalam diri kamu, baca itu dengan nama Tuhanmu. Jangan baca dengan selain siapa-siapa. Contoh, ya, ini contoh. Kadang betul dalam ucapan, tapi kadang salah di dalam rasa. Ngomong, alhamdulillah, saya berangkat haji, hasil panen kemarin saya berangkat haji, alhamdulillah. Betul alhamdulillahnya, tapi 99% merasa yang memberangkatkan haji hasil panen. Padahal sudah jelas kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu, jangan baca dengan nama yang lain. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin saya berada di Masjidil Haram ini. Itu harusnya. Betul nggak? Tidak mungkin saya ada di Masjidil Haram. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin saya punya usaha.
Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin saya punya penghasilan. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin saya bisa mencukupi anak istri saya. Saya kan kerja, saya dapat gaji, saya lah yang mencukupi anak istri saya dari gaji saya. Inilah sangat halus sekali. Tapi umum itu sudah. Makanya iman ini bertingkat-tingkat. Dari sudut pandang mana kamu akan melihat dan menyaksikan apa yang terjadi? Kalau kamu melihat yang terjadi dari sudut pandang nafsumu, akunya yang dimunculkan. Betul? Betul? Kalau kamu melihat dari sudut pandang iman, ada sebab-sebab di situ. Tapi kalau kamu sudah memandang apa yang terjadi dari sudut ketauhidan, tidak ada yang lain, yang ada hanyalah Allah. Itu baru betul kan? Betul? Kalau kata nafsu, kalau dari sudut pandang nafsu, kalau bukan karena saya, tidak bakalan seperti itu. Sayalah dulu yang menjadi penyebab dia jadi itu. Ini apa? Kalau kata iman, likulli syai'in sababa, ya, segala sesuatu sebab, semua dari Allah. Kalau sebabnya benar ya kamu bohong, betul. Itulah tingkatan pandangan ini. Tapi ketika ada mata tauhid yang melihat, ya, latifahnya yang melihat, ya, tidak lagi melihat kenapa terjadi bencana. Oh, karena penggundulan hutan, iya. Hutan tidak akan gundul kalau tidak digundulkan. Betul nggak? Siapa yang menggundulin? Allah, apa nama? Manusia. Tapi siapa yang menggerakkan itu? Iya. Memang begitu caranya sudah. Semua terjadi likulli syai'in apa? Bukan. Qadha-qadhanya la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak terjadi apa yang terjadi, melainkan semua sudah ketetapan dari Allah. Maka jangan dibaca dengan yang lain. Jangan mencari kambing hitam. Satu Allah, minallah ilallah. Ketika semua sudah terselubung dengan Allah, diselimuti dengan Allah, apa yang membuat kamu harus gelisah? Orang gelisah masalah hidup itu karena tidak diselubung dengan Allah, tidak diselimuti kepada oleh Allah, tidak dimasukkan di dalam kuasa Allah, dimasukkan dalam kuasa diri. Ketika merasa kita, kemampuan kita yang bisa menjalankan bisnis ini, ketika ada pesaing datang, kita mulai gelisah. Ada pelanggan kita senang, ya. Betul nggak? Ketika pelanggan berkurang, kita gelisah. Kalau tanya sama saya, kenapa begitu Pak? Namanya juga bukan wali, wajar dong kalau begitu. Kalau wali tidak punya gelisah, makanya tak ada dengan walinya Allah, biar kecipratan jaminan Allah sebagaimana yang diberikan kepada kekasih Allah, jamaah yang amat Abah cintai. Lanjut. Jadi apapun yang terjadi kepada kalian, ya, seumpamanya panen, gagal panen, tidak usah gara-gara kurang air, kan gitu ya. Gagal panen, oh tidak, ya. Yang mentiadakan airnya siapa? Yang mengurangi hujan siapa? Kadang kita terlalu belagu. Yang namanya dikurangnya sudah ada kok. Yang menurunkan hujan itu siapa? Yang menurunkan hujan adalah Allah. Begitu turun hujan tidak dipandang sebagai rahmat Allah, karena itu rekayasa. Ada sekarang rekayasa apa itu? Cuaca. Begitu hujan rekayasa cuaca. Boleh percaya, tapi tidak boleh mengimani. Itu aja. Setuju? Setuju? Hujan yang menurunkan siapa? Hujan itu adalah rahmat dari Allah. Dengan Allah turunkan hujan, kemudian Allah hidupkan tumbuhan dan keluarlah buah dari itu. Betul nggak? Ada kurangnya semua. Nggak ada yang bisa turunkan hujan. Sudah kirim sudah
kirim sudah garuk 1000 ton. Kirim sudah, tetap aja kalau nggak ada, sebatas itu saja. Yang melanggengkan yang menjadi hujan rahmat, hujan yang bisa menghidupkan, betul? Betul apa betul? Kembali lagi, wahai jamaah yang Abah cintai, ingat, semakin teknologi ini maju, kadang iman kita terkikis oleh kemajuan teknologi. Betul nggak? Betul nggak? Jadi nggak salah kalau katanya siapa ya? Marakarma kalau nggak salah. Sana sini resah soal resesi dunia, orang hampir lupa kehendak pencipta. Sana sini resah soal resesi dunia. Terus jangan soal dunia dan segala macamnya. Matahari pun mudah dihancurkannya. Jangan soal dunia dan segala sombongnya. Isi lautan mudah dikeringkannya. Jawabnya kerja keras. Ini kesombongan nih. Aku yang ngomong dan bersujud padanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, bukan teknologi orang-orang yang tak beriman. Nah, ada yang bisa jerit. Bukan teknologi orang yang tak beriman, betul. Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai teknologi ini mengikis iman kita kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah mana ke? Ada lagi lagunya Romain. Apa? Quran dan Quran itu gimana? Lagunya gimana itu? Hah? Gimana lagi? Dari masa ke masa manusia terus berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia. Jawab apa tuh? Manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia lupa diri, tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya pencakar langitnya tadi. Terus refnya membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab gimana lagi? Jadi bolehlah teknologi maju, betul nggak? Terus mana ada rencana gitu? Gimana? Hah? Mudah lagi. Bahkan teknologi yang gitu tuh. Ada nanti karaokean aja lah. Soalnya kalau kan satu. Yang penting satu, jaga iman kalian. Betul? Zaman boleh berubah, teknologi boleh menguasai dunia, tapi iman jangan dikuasai oleh teknologi. Iman harus bisa menguasai teknologi. Setuju itu? Setuju? Tapi sadar nggak?
sampean kalau HP-nya ketinggalan, kesingsal bingung nggak? Bingung nggak? Tapi pernah nggak ketika sholat sampean ketinggalan bingung? Hah? Pernah? Kenapa gelisah? Sholat saya ketinggalan. Ada? Begitu bangun tidur, sekian persen, ya, apa yang pertama kali kamu cari? Ngaku ya. Nah, jujur lah. Kadang sholat itu HP taruh di sebelahnya. Kadang khotib baca khutbah buka WA. Ini bagi yang suka ke masjid itu. Ada nggak yang ke masjid bawa HP? Jangan ngacung, malu saya. Al-Islamu Islam itu tidak ketinggalan, tetapi Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam juga tidak ketinggalan zaman, tapi Islam memelihara keadaan zaman. Ketinggalan Islam enggak, mengikuti juga enggak, tapi Islam harus melihara keadaan zaman. Contoh, zaman teknologi, gunakan kayak zaman manakib. Sekarang kadang ada namanya live streaming, betul enggak? Tapi bisa ngikutin dari jauh. Itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keimanan. Jangan sebaliknya, jangan teknologi justru menghancurkan keimanan. Contoh, ya, kadang lewat teknologi kadang kita mudah diprovokasi, ya, akhirnya bisa menimbulkan perpecahan, tawuran, hanya gara-gara di sosial media. Betul. Ini kan merusak iman namanya. Padahal karena Quran sudah mengajarkan, benar enggak? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Benar enggak? Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Karena gara-gara medsos kita bisa terpecah. Suami istri bisa pecah gara-gara amanan dulu ya. Aman dulu sebelum ada HP, pengeluaran tidak terlalu besar. Sekarang HP jadul malu, pengennya ikut HP ganti baru, ingin ikut perkembangan HP. Coba sekarang saya mau nanya, kalau HP jadul itu malu nggak membuka? Yang cuma bisa SMS itu malu? Ngumpul kadang. Tapi kita juga tidak bisa lari dari kenyataan. Betul? Betul? Untuk itulah dengan kita banyak berzikir, mendekat kepada ulama, mendekat pada kiai untuk membentengi diri ini dengan bentengilah diri ini dengan iman, bentengilah hidupmu dengan iman, dengan tawakal kepada Allah. Percayalah, ya. Sejauh kita masih ingat kepada Allah, Allah pasti akan melindungi kita. Coba kayak di mana? Di Gaza itu ya. Di Gaza. Kita bersyukur kepada Allah. Betul enggak? Bersyukur kepada kita sudah lewat perang dulu itu 300 tahun kita perang itu. Masa mau perang lagi? Sekarang perangnya dengan siapa? Saya mau tanya, perang kita dengan apa sekarang? Perang melawan hawa nafsu, perang melawan aku, melawan diri kita sendiri. Kadang diri kita tuh ngajak nggak percaya kok sama Tuhan. Percaya nggak? Hari ini, saya kenapa ya? Saya sudah berdoa, saya sudah wiridan, kok hidup saya masih gitu. Nah itu kan membuat
kita akan mengikis keimanan kita, diri kita sendiri yang mau mengikis. Makanya nafsu ini jangan kubiarkan untuk diumbar. Harus kita jaga, harus kita kendalikan. Karena kalau tidak, kadang kita dibuat ragu dengan kuasa Allah. Betul atau betul itu? Betul atau betul? Padahal ketika Allah sudah berkehendak kepada sesuatu, Allah tinggal bilang, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Nah, untuk meyakini ini kadang kita masih ragu-ragu. Percaya sih percaya, tapi percaya tidak ampun yakin gitu. Cuma sebatas percaya. Bahwa ketika Allah mengenai sesuatu, Allah tinggal bilang, kun, fayakun. Seakan-akan kun itu hanya terjadi, Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Betul? Menjadikan manusia, menjadikan semua bumi dan isinya. Padahal kamu punya hutang, ketika Allah berkehendak hutang kamu lunas, kau jadi selesai lunas hutang kamu. Kamu punya usaha, ketika Allah menghendaki kau lancar, dia lancar. Sampai tidak percaya sih kadang. Jamaah apa ya jamaah? Betul atau betul? Katanya Kiai anu nanti, orang kalau cuma membaca, kalau tidak masuk ke dalam, ya beda rasanya. Kamu menghayal, ya, menghayal. Ini dulu yang masih bujangan juga menghayal. Orang menghayal bisa jadi anak nggak? Hah? Kamu menghayal dengan fulan lah, menghayal. Mau tiap malam berhayal, kamu tetap akan menjadi keturunan. Tapi kalau langsung ada hasil enggak? Begitu juga kita kepada Allah. Allah itu bukan ada dalam hayalan. Allah itu ada, menyatu bersama kita. Betul enggak itu? Betul enggak? Qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Allah dekat sama kita, bukan dekat lagi, menyatu sama kita, tapi kita yang akan melepaskan diri dari Allah. Seakan-akan ada jarak antara engkau dan aku kepada Allah. Seakan-akan antara kita ini dengan Allah ada jarak, padahal tidak ada jarak. Bilang Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku lebih dekat dari urat nadinya. Urat nadi itu mana? Hah? Ini lebih dekat, bro. Ini ada dekat, berarti di mana itu? Kalau kamu kenal betul, ya, tidak akan ada kekhawatiran itu. Percayalah wahai jamaah, sejauh kamu masih istiqomah, kesuksesan pasti akan datang kepada kalian. Memang jalan menuju kebaikan teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamurnya, sedikit teman dan penolongnya. Rampoknya banyak, penyamurnya banyak, termasuk ya usaha macet kadang dia dirampok. Betul. Saya sudah istiqomah kok usaha masih gini. Timbul kadang merampok juga, ekonomi bisa jadi dirampok. Merampok apa? Merampok keyakinan kalian. Kadang keluarga, situasi dan kondisi kadang merampok keimanan kita, keyakinan kita. Yang tadinya sudah bulat yakinnya, karena datang bertubi-tubi, akhirnya kadang timbul keraguan. Seharusnya semakin masalah itu datang, semakin kamu yakin kepada Allah. Kenapa? Semakin datang kesulitan, akan semakin dekat yang namanya kemudahan. Wallahi wa nabi. Kenapa? Karena kemudahan itu bersama dengan tahu buah, tahu durian. Oke, kita mengambil durian aja. Yang namanya buah durian itu sama bareng sama kulit. Betul enggak? Kali ada pohon durian itu cuma dalamnya doang, tidak terbungkus dengan kelupas kulitnya itu. Wajar kena gigi kena tusuk dikit wajar. Tapi kalau kamu bisa cara mengelupas durian, itu kadang pakai tangan aja bisa itu. Betul enggak? Gini sangat enak. Dan durian aloni, ya. Tapi kalau tidak bisa, sulit buka durian itu gimana caranya? Artinya diberikan satu umpama sama fa inna ma'al usri, sama kalau durian
itu tidak lepas dari isi durian pasti besar. Jatuhnya durian bareng dengan kulit. Gak mungkin durian jatuh dalamnya saja. Jatuhnya bareng apa? Durian yang manis itu yang dipetik apa yang jatuh sendiri? Iya. Kenapa durian yang manis? Kenapa durian buahnya tajam-tajam? Ya tidak usah nanya itulah. Apa yang ditanya? Ya. Durian jatuh, tidak mungkin kulit isinya saja menggaruk, isinya jatuh. Enggak, jatuh bareng sama kulit. Nah di dalam kulit itu ada apa? Oke. Ketika datang kesulitan kepadamu, anggap bagaikan durian yang jatuh, terima itu, ambil itu. Jangan kamu lari dari durian itu, jangan lari dari kesulitan, terima kesulitan itu. Karena di dalam kesulitan, di situ ada kemudahan. Ketika ada penderitaan, jangan lari dari penderitaan, terima penderitaan itu. Karena di dalam penderitaan ada kemudahan. Ketika ada kegagalan, jangan kendor iman kamu, jangan kendor keyakinan kamu. Karena di dalam kegagalan itu ada keberhasilan. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Kalau saya, wallahi wa nabi demi Allah, saya percaya itu. Jamaah manakib, ngaji, yakin jangan tinggal ampasnya. Iman jangan tinggal ampasnya. Yakin jangan tinggal ampasnya, harus ada santannya. Karena santannya itulah yang bisa mewujudkan apa saja. Kelapa sih kelapa, tapi ampas doang. Ada rasanya. Buat apa kalau ampasnya saja? Hah? Kalau ampas kelapa itu buat apa? Buat empat ento, empat bebek, kadang buat kepel kalau dulu, buat kepel plesteran itu dulu. Itu ampas. Ampasnya kelapa. Sama bentuknya. Kelapa yang sudah diparut dengan yang sudah diperas sama apa enggak? Sama apa enggak? Oh, kelapa. Tapi rasanya itu berbeda. Bismillahnya sama, tapi kadarnya yang berbeda. Dari mulut siapa bismillah itu keluar? Kalau keluar dari lisannya Syekh Abdul Bangkalan, keluar dari lisannya Sultan oleh Syabdul Qadir Jilani, tidak akan sama dengan yang keluar dari lisannya dari mulutnya Junaid al-Baghdadi. Tapi kalau nyambung ruhnya kepada beliau, akan ada rasanya yang sama, walaupun cuma dikit-dikit. Kalau nyambung, kadang ada sholat di rumah juga sama lah, doa di rumah. Ya buatan sama, ceng, nggak sama. Ya. Saya mau tanya, makan di rumah dengan di restoran enak di mana, Pak? Hah? Ayo saya mau tanya, sama masakannya sama. Karena di restoran itu ada sensasi tersendiri. Betul? Pasti berbeda. Oleh karena itulah, wahai jamaah yang amat abah cintai, satu hal abah titip pada kalian, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah kamu istiqomah. Tetaplah kamu istiqomah. Kenapa? Istiqomahlah yang akan menyelesaikan semua masalah kamu. Masalah hutang, masalah ekonomi, masalah kesulitan apa saja akan terselesaikan ketika kamu sudah merasakan lezat nikmatnya istiqomah. Tempat yang kalian duduki, ya, kalian lihat al-Baghdadi, ini adalah buah dari istiqomah. Betul? Wah, berarti saya istiqomah kayak apa deh? Dan nanti punya istri banyak kayak apa ya? Nggak begitu kali. Nggak bakalan lah. Kalau soal istri tidak ada kaitannya dengan istiqomah, Bu. Itu urusan takdir itu.
Ada tetangga saya orang yang gak istiqomah itu punya istri 3 itu. Nggak ada kaitannya. Karena apa? Janji Allah itu ya sumastamu ya, mereka yang istiqomah Allah akan kirim malaikat untuk apa? Untuk menolong ketika mereka berada dalam kesulitan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya sudah, segitu aja ya. Jam 12:30. Ini kan cuma pengisian saja, intinya kan dzikirnya, betul? Saya mau tanya, kesini mau apa? Mau menakipan? Kan bukan mau dengerin ceramah, benar nggak? Mau ngaji. Nah, termasuk apa yang terjadi bagian dari ngaji. Sama dengan tukang jamu, saudara-saudara, ini obat Pogalino, ya. Pogalino, ya. Encok, rematik, sakit pinggang semua. Sembuh dengan apa nama obatnya? Masuk angin. Tapi kalau cuma dibaca saja, kamu beli obat di tukang jamu, tahulah obat apa namanya? Dibaca, ini khasiatnya untuk sakit pinggang, encok, pegelino, ya macam-macam. Tapi dibaca saja, diseduh nggak diminum, ada rasanya? Nah, di sini tak ada yuk nilai keterangannya. Ya, dijadiin satu hal kita minum bersama-sama. Allah itu memiliki satu, dan siapa yang minumnya dia akan mabuk. Innallaha ta'ala saribu, faida saribu sagaru, faida sagaru tolu, faida tolu tolabu, faida tolabu wajadu, faida wajadu fanau, faida fanau bak. Sesungguhnya Allah itu memiliki satu minuman, dan barang siapa yang meminumnya dia akan mabuk. Setelah dia mabuk, terbang. Untuk apa terbang? Mencari. Setelah dia menemukan apa yang dia cari, mana? Hilang sudah. Karena mencari dia akan menemukan. Orang yang mencari pasti menemukan. Karena mencari hanya menemukan. Begitu dia menemukan, fana. Contoh jamaah manakib mau pengajar di mana nih? Ada mabuk di Indramayu, cari di Cidahu, ya, di mana tuh? Uduk-uduk, cari. Ya. Kamu punya masalah macam-macam. Ini yang dari jamaah yang datang dan punya masalah. Begitu saya ketemu dengan yang kamu cari, hilang lupa semua masalah. Fana, betul. Yang ada bah, yang kekal siapa yang bah? Adalah Allah. Begitu juga ketika kita sudah menemukan dia, mencari apa yang kita cari, apa yang kita cari, istiqomah. Lezat nikmatnya istiqomah. Ketika kamu sudah menemukan itu semua, nanti yang ada cuma masalah sirna, selesai semua sudah. Serahkan kepada wa qaruful ladzi bi yadihi tasriful yasir. Betul? Allah itu dengan kuasa Allah semua urusan mudah. Enggak ada keraguan. Ayat kadang dibaca. Wa qaruful ladzi bi yadihi tasriful yasir. Wallahi wa nabi. Ya, sumpah. Sampai sumpah. Allah itu kuasa. Dengan kuasa Allah semua urusan jadi mudah. Tapi begitu ada urusan gelisah, mana ucapan itu? Betul? Ketika kamu sudah meyakini Allah kuasa, ini Quran yang bicara siapa? Yang berfirman siapa? Wa huwal ladzi bi yadihi tasriful yasir. Allah kuasa. Dengan kuasa Allah semua urusan menjadi mudah. Allah yang bilang, apa lagi yang harus kamu lakukan? Betul? Apapun masalah kamu, apapun urusanmu, jika betul-betul kamu sadarkan kepada Allah yang punya kuasa, selesai itu masalah. Kalau bahasa apa begini, ya Rob, jangankan istiqomah ini akan membawa kemuliaan.
membawa kemuliaan, kesuksesan, membawa kehinaan sekalipun, kehancuran tidak akan pernah berhenti setiap kali istiqomah zikir kepada Engkau ya Allah. Itu baru iman. Orang berguru juga begitu, betul. Saya sudah yakin dengan istiqomah ini saya akan ikut istiqomah. Kalau saya yakin jangankan membawa senang, membawa susah, tetap saya akan ikut. Kalau kata dia mah ikut sampai, itu baru namanya orang berguru. Berguru masih ke situ. Malah sudah. Kenapa? Gak hasil-hasil. Gurunya besar dunia itu. Tidak usah khawatir, pokok kamu istiqomah, pasti janji Allah akan sampai kepada kalian. Percayalah itu. Hidup ya Allah lagi. Luar biasa, luar biasa. Kadang orang dulu masih manten baru, Pak. Pernah manten baru ya? Masih baru-baru, sama-sama baru, sama-sama ada pengalaman. Ya. Pertama belum begitu ada rasa. Kedua belum juga. Tapi semakin lama baru ketemu polanya nanti. Polanya ketemu. Awal nggak ketemu bola. Oh kok lu udah main seruduk aja dulu. Tapi lama-lama ketemu bolanya. Begitu semakin ketemu bolanya beda rasanya. Betul nggak kira-kira? Ya betulin sendiri lah kalau salah. Enaknya sama, tapi polanya berbeda. Ya, karena polanya berbeda, rasanya nanti yang berbeda. Begitu juga terus istiqomah. Nanti semakin lama semakin ketemu pola. Oh ini loh yang namanya iman. Oh ini loh yang namanya ya. Inilah yang namanya keyakinan. Ada di dalam rasa. Saya mau tanya, kalau kamu megang es, ya, begitu kamu megang es, seputar nggak kerasa? Yang kerasa dingin itu mulut apa rasa? Ya. Seharusnya begitu, merasakanlah. Allah itu rasakanlah Allah itu mencukup, rasakanlah Allah yang rasakan Allah yang membuka dari setiap apa yang tertutup, apapun yang kesulitan, ya rasakan Allah yang membuka kesulitan, rasakan apapun kebutuhanmu, rasakan Allah yang mencukupi kebutuhan saya. Ini bukan hanya di ucapan, tapi dalam ya kafi wahai zat yang maha mencukupi. Apa yang akan Allah cukupin atas kalian? Apa saja. Rezekimu Allah cukupin, usahamu Allah cukupin. Karena kamu merasa kamu punya usaha, merasa usaha saya rasakan Allah yang memberi. Kamu merasa yang mencukupi usaha saya adalah Allah. Kalau usaha butuh modal, nanti yang cukupin siapa? Allah. Caranya, udah mau tahu sudah caranya gimana. Allah punya urusan. Tidak perlu tahu caranya gimana, sudah kalau sampai kita tahu. Jangan kayak umatnya Nabi apa? Jangan kayak orang Israel, ya. Orang Israel itu kan umatnya Nabi Musa ya. Umatnya Nabi Musa itu cerewet. Diperintahkan Musa suruh bagi umatmu untuk potong sapi. Suruh potong sapi. Wahai umatku, kalian diperintahkan untuk potong sapi. Tanya, sapinya laki atau perempuan ya Musa? Tanya lagi. Sapinya laki-laki. Begitu lagi tanya lagi. Yang warnanya putih apa yang merah atau yang hitam? Tanya lagi dari Musa. Yang putih ya sudah begitu putih. Ini yang kurus apa yang gemuk? Tidak perlu tanya sudah. Kalau sudah yakin aja sudah. Betul? Ya walillahi asmaul husna. Dan sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah. Ya, fad'uhu biha, betul enggak? Maka mintalah kamu dengan asmaul husna itu. Minta kamu.
Ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razak, ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razak. Bukan hanya ya Kafi ya Ghani, rasakan ya Kafi, wahai zat yang mencukupi. Merasa kamu kayak dikekepil, kayak diselimuti oleh yang maha mencukup. Dan kalau kamu diselimuti oleh yang mencukupi, apa yang harus kamu khawatirkan? Kamu dikekepin, ya, diselimuti oleh orang kaya, kaya sekali. Khawatir enggak kamu? Khawatir enggak? Hah? Sudah, kamu di sini kalau ada yang nagih utang urusan saya, tenang enggak kamu? Tenang enggak? Nah, yang ngomong begitu, orang kaya kamu tenang. Kenapa Allah yang bilang begitu kok kamu masih enggak tenang? Harusnya lebih tenang dong. Betul. Bupati ngomong,